Tren membuat bank digital yang sejalan dengan rencana regulator untuk mengkonsolidasikan industri perbankan agar lebih kuat dari sisi permodalan membuat prospek bank digital semakin dilirik oleh banyak pihak. Tidak hanya perbankan dan korporasi besar saja, konglomerat hingga perusahaan startup kini ikut berlomba-lomba untuk jadi yang terdepan dalam persaingan sengit ini. Seperti apa kami ulas hari ini dalam Makin Gatal Ingin Bank Digital. Ya, era bank digital ini sudah di depan mata ya ketika beberapa negara telah memberikan lisensi bank digital ke bank konvensional dan juga perusahaan teknologi. Seperti contohnya baru-baru ini negeri tetangga Singapura telah memberikan izin kepada 4 konsorsium untuk mendirikan bank digital. Kita lihat, jadi ada 2 klasifikasi bank digital yang ada di Singapura yang bakal direncanakan mulai beroperasi pada awal tahun 2022. Pertama, license untuk digital full bank atau bank digital penuh. Ini jatuh kepada konsorsium Singtel dan Grab, di mana Singtel ini adalah perusahaan telekomunikasi Singapura, sedangkan Grab kita tahu adalah startup ride-hailing Asia Tenggara, kemudian juga ada Sea Limited, induk dari e-commerce Shopee. Lalu berikutnya untuk klasifikasi lainnya yaitu license wholesale bank. Nah, ini diberikan kepada Ant Financial atau dulu yang kita kenal sebagai Alipay, anak usaha dari Alibaba Group. Dan terakhir juga ada perusahaan China yaitu Greenland Financial, di mana ini adalah lini investasi milik perusahaan properti Greenland. Nah, apa bedanya 2 klasifikasi ini? Jadi perusahaan dengan lisensi bank penuh diperkenankan untuk menyediakan semua jenis layanan perbankan kepada nasabah retail maupun juga korporasi. Sementara perusahaan dengan lisensi bank digital wholesale ini layanannya itu non-retail. Jadi hanya diizinkan untuk menyasar korporasi dan juga UMKM. Nah, dari sisi permodalan, digital full bank yang didirikan ini harus memiliki modal yang disetor minimum 1,5 miliar Singapura dolar atau 15,8 triliun rupiah. Sedangkan untuk digital wholesale bank, kita lihat syarat modal awalnya yang harus dipenuhi adalah sebesar 100 juta Singapura dolar atau 1,05 triliun rupiah. Nah, nantinya baik digital full bank maupun juga digital wholesale bank ini hanya diizinkan untuk memiliki satu tempat operasi fisik saja. Sehingga semua layanan dan juga transaksi ini harus dilakukan secara online. Nah, bagaimana dengan Indonesia nih? Kita akan lihat ya. Karena kedepannya prospek pertumbuhan ekonomi digital Indonesia ini dinilai bakal tumbuh pusat. Riset Google, Temasek, dan juga Bain menyebut pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia ini bisa mencapai lebih dari 30% dalam beberapa tahun mendatang. Bahkan untuk 2 tahun silam saja, Bank Dunia juga melaporkan ada sekitar 48,9% masyarakat Indonesia yang berusia dewasa atau di atas 15 tahun ini memiliki tabungan di bank. Namun lebih dari 160 juta orang ini memiliki akses ke internet, di mana banyak dari masyarakat tanah air ini juga memiliki smartphone. Ini artinya kue ekonomi digital di Indonesia ini bakal semakin besar ukurannya. Apalagi kita tahu masih tinggi populasi yang juga belum terjamah dengan layanan keuangan formal. Tetapi kalau dibarengi dengan tingginya penetrasi internet serta penggunaan smartphone, maka ini juga bisa jadi peluang besar untuk membuka usaha bank digital. Nah, dengan adanya bank digital, ekosistem bisnis keuangan ini diharapkan bakal semakin terintegrasi. Bank digital juga bisa jadi salah satu platform one stop solution di mana masyarakat bisa mengakses berbagai produk keuangan mulai dari asuransi, kemudian pasar modal seperti obligasi, saham, reksadana, bahkan sampai hingga valuta asing. Nah, model bisnis ini juga memungkinkan bank untuk menghemat belanja modal serta ongkos operasionalnya untuk mendirikan kantor cabang dan juga mengalihkan investasi ke infrastruktur teknologi digital. Nah, terkait hal ini memang belum ada ya ketentuan resmi dari OJK. Tapi kalau menurut rancangan draft dari RPOJK tentang bank umum, ada selintas aturannya nih, tepatnya pada pasal 18 ayat 1 dan 2 bahwa kedepannya bank digital tanah air ini akan berjalan secara elektronik atau digital sepenuhnya dan hanya diizinkan memiliki satu kantor operasi saja. Nah, kita lihat ya, kalau kita lihat lagi apa sih sebenarnya aturan yang sedang dikaji oleh OJK terkait bank digital, kita akan lihat. Jadi nantinya bank digital ini akan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah bank baru, ini bakal menjadi full bank digital, dan kedua
transformasi bank yang existing atau bank yang sudah ada ini bisa diarahkan menjadi bank digital. Dan kemudian untuk modal minimumnya, modal minimum untuk mendirikan bank digital ini dipatok senilai 10 triliun rupiah. Nah, sembari menanti payung hukum resmi dari OJK terkait aturan ini, sejumlah bank dan pemegang saham pengendali di beberapa bank ini sudah mengaku kalau mereka siap menggarap bank digital. Seperti apa kita juga akan lihat. Perkembangan bank digital tanah air memang makin pesat dalam 2 tahun terakhir. Untuk jadi bank digital lembaga perbankan konvensional ini dapat menempuh jalur transformasi modal bisnis lewat aksi korporasi seperti akuisisi. Nah, kita lihat ya, Bank BCA ini juga jadi salah satu yang menempuh jalan tersebut. Sebelumnya Bank BCA ini mengakuisisi Bank Royal senilai 988 miliar rupiah pada akhir 2019 dan rencananya akan mulai beroperasi pada tahun ini. Kemudian juga ada Bank Artos yang kini sudah berganti nama jadi Bank Jago setelah resmi diakuisisi oleh Jerry Eng, mantan petinggi Bank BTPN lewat PT Metamorphosis Indonesia, dan juga ada Patrick Waluyo, pendiri dari firma investasi Northstar melalui perusahaan investasi Hong Kong Wealthtrack Teknologi. Nah, keduanya ini kini menguasai saham di Bank Jago sebesar 51%. Nah, adapun usai diakuisisi dan juga lewat skema right issue, Bank Jago ini sudah naik jadi Bank Buku 2 setelah meraup suntikan dana dengan total 1,34 triliun rupiah. Di mana menariknya Gojek juga ternyata diketahui mengakuisisi 22% saham di Bank Jago dengan nilai transaksi sebesar 2,25 triliun rupiah. Nah, Gojek sendiri tertarik mengakuisisi karena ingin mematangkan ekosistem digital miliknya yaitu GoPay. Kita lanjut startup fintech lainnya yaitu ada Akulaku yang juga telah mengambil alih 8,29% kepemilikan saham di PT Bank Yuda Bakti. Nah, kepemilikan saham grup fintech China di BBYB ini semakin bertambah ketika PT Gosgo Capital dan juga PT Asabri ini tergerus porsinya. Saat ini total saham Akulaku sudah bertambah menjadi 24,98% dan BBYB berganti nama menjadi Bank Neo Commerce. Nah, lewat akuisisi ini Akulaku ingin Bank Neo Commerce untuk diintegrasikan ke model bisnis fintechnya karena pinjaman online di tanah air ini juga masih membutuhkan peran pentingnya perbankan. Nah, bank berikutnya juga ada Bank Kesejahteraan Ekonomi yang mayoritas sahamnya ini sudah dipegang ya oleh Sea Group. Lewat Bank BKE, Sea Group juga berhasrat membuka bank digital di Indonesia. Jadi akuisisi Sea Group ini dilakukan lewat anak usahanya yaitu Turbo Cash. Jadi secara bertahap juga Turbo Cash mengambil alih 2 pemegang saham utama di Bank BKE yaitu ada Dana Dipa Arta Indonesia dan juga ada Koin Investama Nusantara, di mana terakhir Turbo Cash ini menguasai 82,19% saham DAI dan juga 66,66% saham KIN di Bank BKE. Sehingga secara tidak langsung sekarang Sea Group ini adalah pemegang terbesar sahamnya Bank BKE. Lalu kemudian juga ada CT Corp lewat Mega Corpora ini juga tidak mau ketinggalan ya untuk semakin memantapkan ekosistem bisnisnya. Jadi Mega Corpora mengakuisisi Bank Harda Internasional untuk transformasi perbankan ke arah digital. Dan terakhir, di luar aksi caplok mencaplok, anak usaha Bank BRI yaitu BRI Agroniaga ini juga lagi disiapkan menjadi bank digital, di mana tahun ini perseroan juga menyiapkan capex untuk kebutuhan infrastruktur teknologi sebesar 3,5 triliun rupiah. Nah, sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan ini mengatakan jika ekosistem perbankan ingin beradaptasi dengan tren digitalisasi maka diperlukan persiapan modal yang kuat. Maka dari itu OJK juga menegaskan modal inti bank minimal ini harus 3 triliun rupiah pada akhir Desember 2022. Nah, menariknya pada akhir tahun lalu OJK menyebut sudah tidak ada lagi tuh Bank Buku 1 karena semuanya sudah memenuhi modal minimum 1 triliun rupiah. Dengan demikian berarti semakin banyak nih Bank Buku 1 yang ternyata berhasil naik jadi Bank Buku 2 pada tahun ini. Nah, kita lihat ini juga sejalan ya dengan harapan OJK, di mana yang pertama kita lihat OJK mendorong akselerasi konsolidasi perbankan, dan kemudian konsolidasi ini memang menjadi suatu keharusan bagi bank demi menghadapi tantangan ke depannya. Dan penguatan modal ini jadi kunci pengembangan bisnis. Dan yang terakhir, klasifikasi produk bank ini tidak akan lagi dikaitkan dengan modal inti bank ke depannya. Lalu seperti apa sih gambaran perkembangan industri perbankan ke depannya? Kita juga akan lihat bersama. Nah, ada beberapa poin yang masuk ke dalam prioritas untuk 4 tahun mendatang. Kita lihat penguatan infrastruktur
dan keunggulan kompetitif. Ini untuk mengakselerasi transformasi digital, di mana penguatan ini akan semakin mengarahkan bagaimana peran penting perbankan ini bisa berkontribusi terhadap ekonomi nasional, dan juga tentunya yang tidak kalah penting adalah pengaturan dan perizinan ini akan tetap diawasi, di mana ini akan ada sinergi ya antara aturan dan izinan, di mana nanti OJK akan mengawasi bank-bank digital yang bakal ada di tanah air. Nah, itu dia mengapa meski bank digital ini adalah hal yang baru di Indonesia, tetapi kunci suksesnya tetap ada di inovasi dan juga penguatan modal. Kedepannya kita akan nantikan seperti apa regulasi resminya, karena itulah yang sangat penting untuk diperhatikan sebagai penunjang perkembangan industri bank digital.